Baik, selamat sore. Perkenalkan kami dari SGD W9, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Dayana, program studi Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Dokter semester 5. Di sini kami akan mempresentasikan studi proyek kami dengan judul Bornfield Disease. Baik, next. Di sini adalah anggota dari grup SGD W9. Perkenalkan, saya Gusti Waragata Putra dengan 3 digit terakhir 232 akan memulai presentasi kami dengan menjelaskan introduksi dan latar belakang. Next. Next. Bonfield disease atau tuberculosis atau juga bisa disebut epiloia adalah sebuah penyakit yang diturunkan secara dominan melalui genetik yang dihasilkan oleh mutasi pada gen TSC1 ataupun TSC2 yang dapat mempengaruhi setiap organ pada tubuh manusia. Sebanyak 1 dari 10.000 populasi umum dan 1 dari 6.000 kelahiran terkena Bonfield disease. Penyebab utama dari morbiditas dan juga mortalitas pada penyakit ini adalah keterlibatan neurologis. Sedangkan untuk gambaran klinis utama yang dapat dilihat pada penyakit Bonfield atau tuberculosis ini adalah perkembangan tumor jinak dan juga lesi hematoma di berbagai organ tubuh kita. Organ yang dimaksud dapat dipengaruhi oleh tuberculosis ini adalah hampir seluruh organ tubuh manusia, baik itu kulit, jantung, mata, otak, dan ginjal. Meskipun begitu, beberapa organ yang paling sering mengalami perubahan adalah otak, di mana bisa terjadi retardasi mental dan kejang, kulit di mana dapat terjadi plak pada wajah, ginjal di mana dapat terjadi kista, dan jantung di mana bisa terjadi radiomioma. Untuk menangani keterlibatan banyak sistem organ yang dipengaruhi penyakit ini, perlu dilakukan pendekatan secara multidisiplin karena manifestasi klinis dari Bonfield ini sangat bervariasi bergantung terhadap ukuran dan juga posisi dari hematoma-nya. Sekian penjelasan dari latar belakang studi proyek kami. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saat ini saya akan melakukan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Fiasa dengan 3 digit terakhir 054. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai definition. Jadi untuk definisi, Bonfield atau tuberculosis adalah suatu kelainan genetik dominan autosomal yang langka dengan penetrasi lengkap yang ditandai dengan pertumbuhan tumor jinak disebut hematomas di berbagai organ tubuh penderita. Biasanya tumbuh di ginjal, jantung, kulit, dan otak. Nah, karena tanda dan gejala kondisi yang berbeda untuk setiap pasien, penyakit ini seringkali tidak dikenali. Mungkin sekian untuk definisi, saat ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ananda Aprilia Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 089. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari Bonfield disease. Jadi, penyakit ini adalah sebuah penyakit genetik yang jarang ditemukan, atau bisa juga disebut langka. Sekitar 2 juta orang di dunia terkena penyakit ini. Penyakit ini mengenai perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama, kira-kira, dan juga dalam segala ras dan suku. Di US sendiri, prevalensi dari kejadian penyakit ini adalah 1 dibanding 6.000 bayi yang baru lahir. Biasanya penyakit ini didiagnosis dalam 15 bulan pertama kehidupan bayi. Di Indonesia sendiri, angka insidennya adalah 1 banding 10.000 bayi yang baru lahir. Oke, next. Di sini adalah sebuah penelitian yang dilakukan di Yunani yang meneliti 42 anak dengan penyakit Bonfield disease. Dari hasil penelitian di sini bahwa angka gender laki-laki dan perempuan yang terkena penyakit ini kira-kira sama. Yang unik dari penelitian ini adalah anak-anak yang terkena penyakit ini ditemukan paling banyak adalah anak pertama dalam keluarganya, dengan orang tua yang sehat atau tidak ada riwayat penyakit Bonfield disease ini sebelumnya. Sekian dari epidemiologi. Baik, perkenalkan saya Alicia Madeline dengan 3 digit NIM terakhir 135. Jadi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan risk factor. Sekitar 65% kasus tuberculosis terjadi karena adanya mutasi gen TSC1 dan TSC2, di mana TSC1 ada di kromosom 9 dan menghasilkan protein harmatin, sedangkan TSC2 ada di kromosom 16 dan menghasilkan protein tuberin. Protein ini bertindak sebagai penekan pertumbuhan tumor, agen yang mengatur proliferasi dan diferensial. Selanjutnya, tuberculosis juga memiliki pola pewaris autosomal dominan sehingga dapat diturunkan.
Sekitar sepertiga orang yang menderita tuberous sclerosis mewarisi gen TSC1 atau TSC2 yang telah mutasi dari orang tua. Tingkat keparahan kondisi dapat bervariasi dari ringan hingga berat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Adi Sugandi, 3 digit terakhir 168. Di sini akan menjelaskan patofisiologi dari Burnfield disease ini. Sebelum kita masuk ke patofisiologi, terlebih dahulu kita harus mengetahui fisiologi dari penyakit ini. Di mana ini adalah pathway dari awal mulanya penyakit ini. Di sini dimulai dari adanya mTOR, yaitu mengalian target. Jadi mTOR ini bekerja dalam berproliferasi dan menghasilkan sel-sel baru seperti itu. Jadi cara normalnya TSC1 dan TSC2 ini yang telah dijelaskan tadi akan mengaktifasi namanya GTPase activating, lalu dia akan menekan pertumbuhan dari mTOR. Makanya mTOR tidak akan bertumbuh secara cepat dalam artian diatur pertumbuhannya. Jadi ketika ada mutasi dari TSC1 yang proteinnya dikenal sebagai hamartin dan TSC2 yang proteinnya dikenal sebagai tuberin, akan terjadi hiperaktivasi dari mTOR karena tidak ada lagi yang menghambat kerja dari mTOR. Sehingga mTOR ini akan bekerja secara maksimal dan tidak ada pengaturnya. Jadi di berbagai organ pun terdampak akibat adanya mutasi gen dari TSC1 dan TSC2 ini, dimulai dari ginjal, kulit, dan juga otak seperti itu. Maka intinya adanya di mutasi TSC1 dan TSC2 seperti itu. Next, cukup dari saya. Terus perkenalkan, saya Muhammad Aiman Beharu dengan digit NIM terakhir 252. Dari sign and symptom of tuberous sclerosis itu yang pertama bisa terlihat dari skin abnormalities-nya. Itu apabila di kulit bakal ada tompok-tompok yang lebih cerah dari kulit lainnya yang bakal kurang lebih seperti menyerupai acne. Itu ada cognitive disabilities di mana Bonneville disease ini bisa bersangkutan developmental delays atau juga disabilitas belajar. Masalah mental seperti ADHD juga bisa timbul. Selanjutnya itu ada behavior problem, di anak-anak menjadi hiperaktif atau masalah sosial dan emosional sehingga bisa melakukan self-injury dan menjadi agresif. Selanjutnya itu ada heart and kidney problem, di mana bakal dari ketumbuhan yang non cancerous itu bakal efek kepada fungsi dari heart and kidney-nya. Yang terakhir itu ada lung problem seperti shortness of breath atau batuk ketika melakukan aktivitas fisikal, seperti asma, ya di mana dari situ pemeriksaan lebih lanjut harus dilakukan untuk membedakan Bonneville disease sama penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya bakal dijelaskan sama teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Setiawan dengan 3 NIM terakhir 111. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis atau laboratory examination yang dibutuhkan. Untuk ini, karena dari definisi sendiri dibilang ada tumbuhnya tumor ringan, akan lakukan beberapa tes imaging atau tes lainnya. Seperti pertama ada MRI scan atau CT scan juga bisa untuk mengetahui apakah ada tumor yang bertumbuh dalam maupun kidney maupun bagian otak. Kedua ada eye examination karena bisa dicek apakah ada tumor tumbuh di bagian matanya. Skin examination untuk menentukan apakah ada skin patch yang menandakan tumor jinak di bagian kulit tersebut. Lalu ada elektroencephalogram untuk mengetahui siklus elektrik atau aktivitas elektrik di bagian otak, apakah ada kelainan atau tidak. Dan elektrokardiogram untuk melihat apakah ada kelainan pada alur listrik jantung atau tidak. Next. Untuk imaging sendiri bisa diklasifikasikan untuk findingnya itu menjadi major dan minor symptom. Dan untuk menegakkan diagnosis tersebut dibutuhkan 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor dan 2 atau lebih kriteria minor. Selanjutkan. Untuk kriteria mayor sendiri ada banyak. Yang pertama itu ada contohnya hypomelanotic macules sebanyak 1-5 mm diameternya. Ada angiofibromas sebanyak 3 atau lebih fibrocephalic plaque-nya. Terus unggul fibromas sebanyak 2 atau lebih. Sjagrin patch, multiple retinal hamartomas, cortical dysplasia, subendopenal nodules,
subependymal giant cell astrocytoma, cardiac rhabdomyoma, lymphangioeomyomatosis, angiomyolipoma sebanyak 2 atau lebih terdapat pada imaging dari X-ray maupun MRI tersebut. Next. Untuk mayores sendiri terdapat bentuk konfeti pada skin lesi konfeti itu. Kedua ada dental enamel pits sebanyak 3 atau lebih. Ada intraoral fibroma sebanyak 2 atau lebih. Ada retinal achromic patch, multiple renal cyst, dan juga non-renal hamartomas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Putu Mira Dewi dengan 3 digit intraris 148. Jadi, differential diagnosis dari penyakit ini yang pertama ada Birt-Hogg-Dubh syndrome, di mana itu merupakan kelainan autosom dominan yang disebabkan oleh mutasi pada gen FLCN. Ditandai dengan adanya manifestasi pada kulit, yang membedakannya dengan TSC itu manifestasi kulitnya tidak termasuk makula hipomelanotik, tumor ginjal dengan angiomyolipoma. Yang kedua ada linear nevus sebaceous syndrome atau LNSS, di mana ini merupakan oculocutaneous syndrome yang ditandai dengan adanya gangguan sistem saraf pusat. Pasien dengan penyakit ini mungkin memiliki disabilitas intelektual dan gangguan kejang yang membuatnya agak sulit dibedakan dengan TSC. Namun pada kejang TSC biasanya brain imagingnya muncul umbi kortikal yang tidak ditemukan pada pasien LNSS. Untuk LNSS ini merupakan lesi bawaan yang biasanya terjadi di kulit kepala dan memiliki khas kekuningan dengan adanya alopecia di lokasi lesi tersebut. Sedangkan di TSC tidak terkait dengan adanya alopecia. Yang ketiga ada Cowden syndrome. Ini merupakan kondisi dominan autosom yang disebabkan oleh mutasi pada gen PTEN yang memiliki karakteristik kulit lesi pada kulit. Nevi jaringan ikatnya atau kolagenoma dari sindrom Cowden ini terjadi di beberapa area tubuh. Kalau TSC itu bercak sagrennya ada di punggung bawah. Terus next ada isolated LAM. Jadi beberapa pasien dengan isolated LAM ini mungkin ada gejala seperti angiomyolipoma ginjal, tapi tidak memiliki kriteria diagnosis klinis terhadap TSC. Oleh karena itu, pasien dengan LAM dan angiomyolipoma ginjal yang merupakan gambaran klinis yang utama harus memiliki gambaran diagnosis klinis mayor ataupun minor tambahan dari TSC agar dapat ditegakkan diagnosisnya sebagai TSC. Yang terakhir ada kompleks partial seizure. Ini merupakan atau yang sekarang dikenal sebagai kejang kesadaran gangguan vokal, dimulai dari vokal di dalam otak dan menyebabkan gangguan kesadaran. Pada kebanyakan pasien, kejang ini biasanya 30-2 menit. Mungkin lebih lama ketika kejang jadi general atau berubah menjadi status epileptikus parsial. Mungkin sekian dari differential diagnosis dan itu teman-teman saya. Baik, perkenalkan saya Ibu Bagus Diva Pindarurus dengan 3 digit intrax 130. Jadi di sini saya akan bahas tentang manajemen dari Brunefield disease, di mana untuk manajemen sendiri, penata laksanaan Brunefield disease atau TSC atau tuberosklerosis membutuhkan bidang ilmu multidisiplin yang terdiri dari genetika, neurologi, oftalmologi, pneumologi, nefrologi, dan odontologi. Mengingat penyakit ini merupakan penyakit yang sistemik. Jadi untuk terapi ini difokuskan pada penanganan gejala yang disebabkan oleh hamartoma dan menghindari hilangnya fungsi organ yang terlibat. Adapun beberapa manajemen yang kita paparkan di sini, yaitu yang pertama ada penanganan pada pasien yang mengalami epilepsi dan seizure, yaitu kita bisa memberikan anti-epileptic drug, lalu bisa diberikan dilakukan surgery, lalu juga bisa diberikan ketogenic diet dan juga vagus nerve stimulation. Sedangkan ketika pasien mengalami SEGA atau subependymal giant cell astrocytoma, kita bisa melakukan operasi atau surgery atau pemberian mTOR inhibitor, di mana pemberian mTOR inhibitor ini dilakukan ketika pasien tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan operasi. Dan kriteria dilakukan operasi yaitu pasien jika dilakukan operasi itu memungkinkan pembedahan lengkap pada lesi tanpa faktor risiko dan juga SEGA yang dimiliki pasien itu asimptomatik. Lalu untuk yang ketiga ada cognitive disability. Jadi pada pasien mengalami cognitive disability, kita bisa berikan dia support dari lingkungannya. Lalu kita juga bisa melakukan assessment dan monitoring secara kognitif dan behavioral. Lalu untuk manifestasi yang di luar neurologika, yaitu salah satunya ada facial angiofibroma, di mana kita bisa lakukan laser terapi, dermabrasi, dan surgical removal, di mana ini biasanya dilakukan hanya untuk kosmetik, keperluan kosmetik.
Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Pania Mantriati Setiawati dengan 3 digit intrahead 031. Jadi ada pun komplikasi dari tuberous sclerosis ataupun Bernstein disease ini. Yang pertama itu ada renal angiomyolipoma atau biasa disingkat juga dengan AML. Studi mengatakan bahwa sekitar 20% orang dengan kondisi tuberous sclerosis itu mengalami yang namanya kondisi AML ini. AML ini nanti bisa berkembang menjadi kidney failure ataupun gagal ginjal. Kemudian yang kedua ada kardiak aritmia. Jadi orang-orang dengan kondisi tuberous sclerosis itu rentan terjadi kardiak rhabdomyoma. Kardiak rhabdomyoma ini merupakan suatu tumor pada jantung yang sangat umum terjadi pada anak-anak. Dan biasanya orang-orang dengan kondisi kardiak rhabdomyoma itu akan rentan untuk mengalami kardiak aritmia. Kemudian yang ketiga itu ada limfoleiomyomatosis atau disingkat juga dengan LAM. Jadi LAM ini adalah komplikasi dari tuberous sclerosis yang terjadi pada paru-paru. Dan LAM ini nanti bisa berkembang menjadi respiratory failure ataupun gagal napas. Kemudian yang terakhir ada retinal associated hematoma. Jadi ini merupakan suatu neoplasma yang benign dan dia mengenai retina. Dan biasanya jika kita melakukan pemeriksaan fundus pada retina itu akan nampak lesi seperti multinodular appearance gitu. Jadi biasanya pada beberapa kasus, pada kebanyakan kasus orang-orang dengan kondisi retinal associated hematoma itu beruntungnya tidak akan mengalami visual impairment atau gangguan penglihatan yang parah. Namun ada juga beberapa kasus di mana retinal hematomanya ini agresif, jadi bisa menyebabkan kebutaan. Mungkin sekian komplikasi dari tuberous sclerosis ataupun Bernstein disease akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Hyang Ayuda dari Dumaranang dengan 3 digit NIM terakhir 091. Saya akan mempresentasikan tentang prognosis tuberous sclerosis. Jadi, tuberous sclerosis ini merupakan kondisi kronis yang efeknya bervariasi. Semua pasien dengan tuberous sclerosis berisiko mengalami kondisi yang life-threatening, seperti kondisi yang berhubungan dengan tumor otak, ginjal, atau masalah paru. Pasien juga dapat menderita masalah psikologis, seperti keterbelakangan mental yang parah dan epilepsi yang terus-menerus. Biasanya penderita penyakit ini dengan gejala ringan memiliki harapan hidup yang normal. Jadi penting bagi pasien-pasien ini untuk terus dipantau oleh para ahli kesehatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Anggleri Diwisu dengan 3 digit NIM terakhir 097. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bernstein merupakan salah satu penyakit genetik autosomal dominan yang memiliki karakteristik dengan adanya pertumbuhan tumor jinak pada banyak bagian tubuh. Selanjutnya, Bernstein disease dapat menyerang baik wanita maupun pria, baik ras manapun dan mana. Selanjutnya, untuk Bernstein sendiri dapat terjadi akibat mutasi pada gen TSC1 dan ataupun TSC2. Selanjutnya untuk sign and symptoms-nya dapat berkembang sejak lahir seperti kardiak rhabdomias dan ditambah dengan sign dan simptom yang lain seperti skin abnormalities atau cognitive disabilities, kemudian behavioral problem, heart, kidney problem, dan lung problem. Selanjutnya untuk diagnosisnya dapat ditemukan dengan melakukan MRI scan, kemudian eye examination, skin examination, CT scan, elektroencephalogram, kemudian elektrokardiogram, dan data sebagai pilihan tambahan. Selanjutnya untuk diferensial diagnosis dari Bernstein disease sendiri ada beberapa, yaitu Birt-Hopf-Duff syndrome, kemudian Leonard-Diffus bacillus, kemudian Cowden syndrome, isolated type, dan complex partial seizure. Selanjutnya, manajemen Bernstein sendiri fokus diakibatkan oleh performance dan untuk menghindari function loss. Selanjutnya untuk lipoma atau AML, kemudian kardiak aritmia, kemudian ada LAM dan retinal atrophic atoma. Selanjutnya terakhir yaitu prognosis. Prognosis Bernstein sendiri bergantung pada keparahan dari sini dan monitoring dari profesional health
kesehatan. Sekian presentasi dari B9, terima kasih.